Nah, ini satu contoh ya dulu ya. Saya kenal beliau ini jantan. Tetapi sekarang saya lihat udah jadi pria pengantin dia. Saya waktu mana ada orang pesta, Bapak katanya. Siapa tadi? Datang istri saya bilang, Bang ada yang manggil abang. Oh, si Anu ya rupanya. Oh, udah beli lipstick bebedak semua. Masih gak pikirkan. Ini dia kan. Nah, jadi kita kan sudah besar dia jadinya kan, bukan kecil, udah besar kan. Jadi kita sebagai ini tadi kan sebagai orang tua perlu memberikan pengawasan yang intens terhadap keluarga kita, terutama khususnya dulu. Jadi sebenarnya bahaya LGBT ini bukan hanya di anak-anak Ustadz ya, tapi juga di kaum remaja, di dewasa ya, bahkan sampai sudah menyentuh kalangan para ustadz tentunya. Udah. Dan ini sebenarnya ironi sekali gitu ya, kita yang mayoritas banyak pesantren gitu ya, yang memang seharusnya kita menelurkan para ulama, para ustadz gitu kan, tapi ternyata di dalam itu ada juga yang mempraktekkan praktek-praktek LGBT Ustadz ya. Dan ini menjadi PR kita bersama untuk perbaikan di masa depan tentunya. 102,6 FM Start Sarsi Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Masih bersama program Ruang MUI ya. Di sini ada narasumber kita yang sudah dari tadi menjelaskan tentang bahaya LGBT di masyarakat. Tapi sebelumnya ya saya ingin membacakan ada layanan pertanyaan tadi yang sudah masuk ya di nomor 081291721177. Saya akan membacakannya. Nanti mohon kepada narasumber kita Ustadz Yusuf untuk menjawabnya Ustadz ya. Nah, pertanyaannya adalah apa bahayanya ya jika individu LGBT terpaksa menyembunyikan identitas ya karena takut menghadapi diskriminasi atau kekerasan. Oke, itu pertanyaan Ustadz. Silahkan dijawab Ustadz. Sebetulnya ini terpulang kepada kita masyarakat luas ini ya. Nah, kenapa saya bilang terpulang kepada kita? Sebetulnya kalau kita ini janganlah menganggap itu suatu masalah kan. Nah, jadi kalau misalnya mereka itu ada di tengah-tengah masyarakat ini, kita harus menarik mereka. Nah, bagaimana perilaku kita yang bermasyarakat di desa itu atau di kampung, ya tetap biasa kan. Jangan ada kita satu atau satu kalimat yang menyentuh perasaan dia. Kenapa? Biasanya orang yang begini murah tersentuh. Murah istilahnya kata orang MC kan. Jadi sensitif betul dia kan. Kalau ada teguran sedikit dari masyarakat yang menyalah, dia kan akan tarik diri kan. Jadi kita ini terpulang kepada kita dari masyarakat luas ini. Kita jangan ada membeda-bedakan. Kita didik mereka seperti biasa. Ada kenduri, kita ajak kenduri. Ada misalnya ada pengajian, ya kita ajak pengajian, nggak ada masalah. Jangan kita ikut di dalam hal untuk mensekreditkan dia. Nah ini makanya saya bilang tadi terpulang kepada kita sebagai anggota masyarakat ini. Itu dia. Baik Ustaz. Dan itu tadi jawabannya ya atas pertanyaan yang sudah disampaikan dalam layanan Ruang MUI. Dan kembali lagi Ustaz ke bahasan kita. Kalau seandainya ya LGBT ini tidak bisa dikurangi dan tentunya ke depan ini semakin besar, semakin marak, dan ini akan mengganggu keturunan kita tentunya Ustaz. Ya, bagaimana lahirnya anak bayi kalau seandainya pernikahannya itu sejenis misalnya. Ya, kalau alasannya hanya adopsi, dari mana adopsinya kalau seandainya sudah LGBT seluruhnya misalnya, seluruh dunia ini LGBT gitu kan. Nah, dari mana kira-kira keturunan itu secara alami bisa hadir. Dan sebenarnya mereka mengkampanyekan tentang legalisasi pernikahan sejenis Ustaz, yang di beberapa negara maju ini sudah disahkan. Tapi mudah-mudahan di Indonesia jangan sampai Ustaz ya. Iya. Gimana tanggapan Ustaz tentang keturunan yang lahir tadi kalau seandainya LGBT yang dimarakkan Ustaz? Jadi baik, jadi masalah daripada LGBT ini secara secara ilmu secara pemikiran kita, logika kita, kan tidak mungkin ada lahir keturunan ini. Misalnya tadi dari 4 jenis penyakit tadi LGBT ini kan, misalnya kawin dah laki-laki sama laki-laki, mana pula lah menghasilkan keturunan kan. Kalau kita lari ke transgender kan, itu bisa lahir keturunan kan. Kenapa? Laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Bisa lahir keturunan kan? Bisa lahir itu kan? Kenapa?
hormonnya kan berbeda kan, tidak sejenis lagi kan. Jadi tapi tetap itu melanggar perintah agama, Ustaz, ya? Tapi itu tak melanggar perintah agama, itu dia. Karena kan merubah bentuk ciptaan Allah. Merubah bentuk yang diciptakan Allah kepada kita. Betul. Kita sudah sempurna diberikan Allah jadi laki-laki. Nah, tapi karena kemajuan ilmu pengetahuan, maka berubahlah kita dibuatnya. Yang tak berkumis jadi berkumis, yang berjanggut tak berjanggut kan? Iya. Yang nggak pakai apa namanya? Ya apa ya, buka apa, jakun itu tak punya jadi punya kan. Nah ini jadi masalah, tapi karena kemajuan teknologi. Tetapi kodrat kita sebagai laki-laki dan sebagai perempuan tidak bisa berubah dia kan. Jadi andainya terjadi ini, saya tidak bisa membayangkan macam mana dunia ini lagi nanti ini. Ya tak terbayangkan saya macam mana dunia ini. Mungkin udah meninggal lah kita ini kan, belum terjadi nanti kan. Datang azab saja. Tinggal azab lah datang sama kita semua kan. Nah, karena tanda-tanda itu sekarang sudah ada kan. Nah, dulu terjadinya kiamat itu yang para sahabat pada saat Nabi Lut udah terjadi kiamat kan. Nah, salah satunya itulah terjadinya terhadap kaum Sodom kan. Sekarang pun sudah terjadi lagi. Nah, saya juga baca beberapa berita di YouTube itu, saya lihat beberapa negara seperti Amerika, Inggris, Prancis sudah melegalkan perkawinan satu jenis kan. Nah, tapi ini kan kalau kita normanya ini kan berbeda dengan kita ini. Betul. Kita kan masih mayoritas umat Islam. Kan sampai sekarang ini negara-negara Islam belum ada melegalkan hal ini kan. Belum ada ini. Jadi biasanya yang melegalkan ini kan karena dia pun sejenis juga ini kan. Nah, yang melegalkan ini kan sejenis ini. Kalau tak sejenis dia takkan mungkin dia mau legalkan ini. Dan kebetulan menjabat pula dia kan. Menjabat dia, mungkin dia hakimnya kan. Ini kan saya bilang tadi di pidato awal pertama sudah melibatkan beberapa kalangan ya. Udah sampai sudah merambah ke kalangan kita sendiri, saya bilang tadi kan. Jadi ini kalau yang memutuskan itu juga sudah kena, ya apa mau kita bilang kan? Betul. Karena dia apa? Norma agamanya ya seperti yang kita anut agama Islam, tidak ada kan? Betul. Makanya itu dia. Saya pikir ini merupakan tantangan bagi kita lah ke depan ini ya. Kalau kawin antara gay sama gay nggak mungkin ada punya anak. Cuma saya yang disangsikan tadi di ujung keempat tuh T-nya itu kan. T kan ada empat tadi kan. Medis mungkin ya. Iya. Ada L, ada G, ada B, ada T. Kalau L nggak mungkin, B nggak mungkin, G nggak mungkin, B nggak mungkin, T ininya. Karena peralihan trans itu dia. Bisa saja terjadi nanti. Ustaz. Terus ada pendapat juga Ustaz mengatakan bahwasanya sifat atau karakter LGBT ini muncul sudah pada saat bawaan lahir. Pendapat Ustaz gimana kira-kira? Saya tidak ada melihat itu ada gaya-gaya yang begitu. Nggak ada itu. Karena kita lihat lahir itu anak normal itu semua kan. Kan, orang tuanya lah yang membentuknya. Coba kecil anak-anak kan, kalau kita lihat anak itu kita di rumah kita lah dulu anak-anak itu kan. Nah, dari mulai kecil dia bermain kan. Nah, makanya ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Pertama, janganlah pula anak kita laki-laki bermain sama perempuan saja kerjanya. Anak-anak kan. Kan biasa itu kan, bermain dengan anak-anak kita itu anak perempuan main masak-masakan, ikut dia main masak-masakan jadinya. Kan? Anak-anak itu berbedak-bedak, dia akhirnya berbedak-bedak dia kan. Anak-anak yang perempuan. Makanya kita sebagai orang tua tadi kan terpulang. Janganlah kita biarkan anak kita itu bergaul dengan lawan jenisnya. Maka dia akan terikut dia. Makanya laki-laki juga begitu ya, perempuan yang banyak bergaul dengan laki-laki jadi tomboy pula lah dia kan. Itu dia. Oh, seperti itu Ustaz. Terpulang kepada kita juga semua jadinya. Jadi Ustaz, kalau seandainya ada di lingkungan keluarga kita, sanak famili kita mungkin yang sudah terkena LGBT, sebenarnya bagaimana kita memahami atau bersikap terhadap identitas LGBT ini Ustaz? Seperti saya katakan tadi, kita rangkul lah kembali semua. Kita rangkul, kita ajak semua balik kan. Kita bawa dengan kegiatan yang kita di keluarga kita. Jangan kita singkirkan dia. Kalau kita singkirkan makin semangat dia. Makin semangat dia kan. Dan dia mengatakan diskriminasi nanti. Diskriminasi. Jadi lawan yang berat pula bagi kita di keluarga. Jadi untuk itu ya kita sebagai bagian daripada keluarganya itu kita bawa seperti seolah-olah tidak ada kelainan.
Nah, saya pikir dia pun akan menyadari menyadari. Ini semua kan hati nurani yang mengatakan, bukan partai ya, karena kita PKB kan, itu ya kan. Nah, ini dia. Hati nuraninya semua ini kan, bukan karena yang lain. Nah, jadi saya harapkan kepada kita semua, khususnya Kabupaten Natal, karena kita sekarang ini sudah banyak yang terjadi di lapangan ini. Kita harapkan kita bagi orang tua daripada anak-anak kita, mari kita awasi anak-anak kita, mari kita bimbing anak-anak kita, mari kita ramaikan masjid. Masjid sekarang menunggu kita, menunggu kita untuk kita ramaikan. Kalau nggak kita, siapa lagi meramaikan masjid ini? Akibat dari kita tidak mau meramaikan masjid, maka terjadilah yang sekarang ini. Ini kadang-kadang indah, ini bukan indah sholat tahu, sholat ibagas. Kalau laki-laki sholat di rumah tak ujing, kan? Allah juga udah bilang itu, tak boleh tak sholat di rumah, masjid. Laki-laki, perempuan silahkan di rumah kan? Karena itu memang itulah bagiannya. Karena kalau dia ke masjid, tapi boleh, bukan nggak boleh. Tapi laki-laki itu wajib ke masjid, bukan di rumah. Ini Ustaz. Baik, Ustaz. Sangat menarik pembahasan kita para pendengar budiman ya, karena kita tahu bahwasanya masjid itu adalah sumber dari segalanya ya. Jadi kalau seandainya orang yang sering ke masjid, bisa dipastikan ya akan sangat kecil kemungkinan untuk terkena bahaya LGBT tentunya. Dan ini menjadi pembahasan kita yang menarik juga, kenapa LGBT ini menjadi marak ya. Bahkan itu dibuktikan dengan adanya pesta-pesta gay, Ustaz, ya. Dan itu ada di beberapa kabupaten kota tentunya. Ada pesta gay untuk perayaan ulang tahun atau segala macamnya, dan itu dihadiri oleh pejabat-pejabat penting dalam hal pesta gay itu. Kalau di Aceh sendiri, Ustaz, itu ada hukum cambuk, Ustaz, bagi yang pelaku gay atau yang ketahuan gitu ya, yang melakukan LGBT di tengah masyarakat. Nah, kalau di Mandailing Natal sendiri menurut Ustaz tentang pesta gay ini dan tentunya hukum yang harus diterapkan itu seperti apa, Ustaz? Baik, Rasulullah juga sudah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, apabila terdapat yang begini, ini dihukum ini. Dihukum ini kan, harus dihukum dia. Jadi saya pikir kita juga di Natal nih diberi penguatan kepada majelis ulama kan, penguatan kepada majelis ulama untuk bisa berbuat yang lebih jauh lagi terhadap penegakan daripada Islam ini kan. Tapi sampai sekarang kita belum mendapat warning ini ya. Saya harapkan nanti dari pemerintah ini memanggil majelis ulama ini kan, bagaimana supaya agama ini mendapat perlindungan dan bagaimana bisa membimbing daripada masyarakatnya untuk menuju jalan yang lurus. Itu tadi kita anggapkan tadi kan nggak lurus jalannya ini kan. Betul. Kadang-kadang begini pula ini. Ini bukan apa kaitan dengan politik juga kadang-kadang. Kalau nanti pejabat ini pejabat ini nanti melarang, takut tak dipilih orang tuh dia. Lumbung suara juga. Lumbung suara. Jadi makanya yang bertindak di sini tuh dimainkanlah majelis ulama itu. Ada majelis ulama gini besar, kenapa nggak dimanfaatkan kan untuk membuat penegakan hukum Islam di masyarakat kan? Ini dia. Bukan saya maksudnya mengkampanyekan, enggak. Siapapun pasti menyatakan iya. Kenapa? Lumbungnya ulama itu ada di majelis ulama kan? Jadi aturan-aturan yang dibuat majelis ulama ini pemerintah menjalankannya. Kadang begini pula, kita dari majelis ulama membuat peraturan, pemerintah tak menjalankannya kan? Jadi kita malu kita jadinya kan? Makanya ada sinergi antara pemerintah dan majelis ulama. Insya Allah kabupaten kita ini baldatun toibatun warabur gapur. Madinah bersyukur, Madinah berbenah. Madinah bersyukur, Madinah berbenah. Teks yang harus kita jalankan ini. Betul Ustaz. Oke Ustaz, jadi terkait yang pesta gay tadi itu sebenarnya dilarang Ustaz ya, seharusnya ya, bukan malah didukung Ustaz ya. Bukan harus dukung, maka saya bilang tadi kan, ini kan ada nuansa apanya sih, nuansa politiknya juga sini kan. Nah ini dia. Nanti tak milih dia nya. Dihitung berapa jumlah wadam semua di mana-mana kan. Nah, ini dia kan. Oke. Baik Ustaz, kita sudah berada di akhir segmen acara. Jadi di akhir ini kami mintakan kepada Ustaz untuk memberikan closing statement ya, pesan kepada para pendengar Radio Star FM dan tentunya pesan kepada orang-orang yang sudah terkena LGBT juga tentunya Ustaz. Silakan Ustaz. Baik. Saya sebagai Wakil Ketua Majelis Ulama Kabupaten Natal menghimbau kepada semua orang tua yang ada di Natal ini. Yang pertama tadi, mari kita ramaikan masjid kembali. Kita bawa anak-anak kita. Kita ikuti pengajian yang ada di masjid. Insya Allah kita terhindar dari hal begini. Kemudian yang kedua, harapan kami juga kepada orang tua, mari kita awasi anak-anak kita. Ya, kita awasi.
pendidikan sekarang ini terbuka. SD tidak bayar, SMP tidak bayar, SMA tidak bayar kan? Kita tidak terbebani lagi. Nah, untuk itu saya harapkan kepada orang tua murid, tinggal mengawasi anak kita, kan? Kita mau jadikan apa dia? Kita yang punya peran, bukan orang lain, ya. Kita mencari uang setiap hari, cuma segitu juga ya dapat itu. Tidak bertambah itu. Kenapa? Allah telah menjanjikan kepada kita, rezeki Anda tidak kemana-mana. Dan ada dibuat kalak rasukin tai. Jadi kita janganlah satu hari kita mencari makan seterusnya. Kalau habis kadang-kadang waktu sholat itu pun tak dapat lagi. Anak pun tak terus lagi. Nah, coba dulu, bandingkan dulu dengan bapak ibu mengurus anak dan bekerja, saya pikir sama pendapatannya. Nah, jadi ke depan harapan kami dari Majelis Ulama ini, mari kita ramaikan masjid kembali. Nah, terima kasih. Nasrul minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas closing statementnya, dan tentunya para pendengar yang budiman ya, tentu kita harus menjauhi bahaya LGBT di masyarakat, dan bagi yang sudah terkena bahaya LGBT segeralah bertaubat dan tentunya harus segera berobat ya. Karena kami dari Majelis Ulama Indonesia menghimbau tentunya untuk segera taubat dan tentunya berubah ke arah jalan yang lebih baik lagi. Saya Farid pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.